Betul. Tuh. Menghargai yang datang tepat waktu. Memberi hadiah kepada yang tepat waktu. Iya. Dan tidak menghukum yang tepat waktu. Betul. Setuju. Mas Apalagi Aditya Mas Novriansyah, wah sudah lama kita nggak ketemu. Ini petinggi Idolnya kan KAT. KAT. Di KAT ini. Beliau ini Oh. Hafiz Quran. Hmm. Oh, lebih baik 3 menit ini kita dengarkan Quran. Lebih berpahala daripada mendengarkan saya nyanyi. Kuliah 3 menit. Quran 3 menit. Sangat. Nah, mulai muncul ini Mbak Dina Yulianti dari Bandung juga. Oh ya? Mbak Dina Yulianti ini researcher dan dosen di Unpad. Oke. Belum pernah ketemu. Dina Yulianti. Kalau dulu itu Bandungnya di mana, Mbak? Mbak Dina di Unpad ya? Dina di Unpad. Ya sering menulis tentang Timur Tengah untuk menyeimbangkan berita-berita hoax tentang Timur Tengah. Malam Pak Pras. Selamat malam Mbak. Siapa ini tadi yang barusan baca? Hai, apa kabar Medan? Aduh, Medan ini rajin kali buat belajar. Di mana-mana muncul ini Medan. Malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam Mbak Dina. Mbak Dina. Ini kurasa kalau udah nggak pakai jilbab, mungkin alisnya udah dihapus nih di Mbak Dina. Nggak pakai cover deh, nggak pakai video. Ya, begitulah. Mbak Chaeyoung udah belajar kemana-mana ini? Enggak. Sama Pak Pras. Sama Mbak Elisa, sama siapa bertiga? Iren. Mbak Iren. Mm-mm. Halo Mas Adit. Halo Mas Pras, apa kabar? Lama sekali nggak ketemu kita ini. Iya nih, udah lama nggak main ke rumah. Jangan dulu. Sehat-sehat ya, jangan dulu. Kita sekarang tidak terima tamu. Hotelnya ditutup dulu. Tutup. Hotelnya ditutup. Pernah ada yang nekat dan sudah ada di depan rumah itu, ya udah kita jalankan protokol aja, pakai masker, distancing. Dan itu karena Jessica Wongso Diharjo. Coba kalau misalnya Mas Pinpin yang datang, saya berani nolak. Kalau Jessica Wongso Diharjo model, wah, saya susah untuk nolak. Dan saya akan tegas menolak masuk, Mas. Ya, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ya, 19.00. Oke, kita sudah pukul 7 tepat. Maka hostnya Mbak Asti, tapi karena ini bukan kelas berbayar, jadi langsung saya ambil alih saja. Pokoknya yang gratis-gratis urusan saya lah ya. Nanti yang bayar baru. Selamat datang teman-teman. Ini Pak Wimbo Harjito ini baru bergabung juga. Selamat datang Pak Wimbo. Selamat sore, Pak Pras. Oh, selamat sore. Beliau ini Direktur KAI di Rutpelni, Indosat, kemudian Angkasa Pura, tapi masih mau belajar juga malam ini di komunitas itu hoax kita. Hebat ya. Itu hoax tuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, serangkaian provokasi talk versi online. Yang pertama, kita mulai pada Hari Kesaktian Pancasila. Hidup Pancasila. Hidup NKRI. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, alhamdulillah ini karena keterbatasan WA selama ini, akhirnya kan kita tersebar di 2 WA plus 1 Telegram. Nah, dengan adanya Zoom online ini, ya Zoom ya online ya, dengan adanya pertemuan online kita ini, ya alhamdulillah kita bisa menyatukan, kita bisa saling mengenal wajah-wajah siapa-siapa yang menjadi member dari komunitas provokasi kita.
Jadi komunitas provokasi ini adalah yang punya dasar yaitu ikut kelas provokasi atau leadership inside out, dan ini menjadi satu komunitas belajar seumur hidup kita ini. Artinya ada tagline kita yaitu abundance collaboration. Jadi komunitas provokasi itu tagline-nya abundance collaboration. Siapa ketua komunitas provokasi? Tidak ada. Jadi satu-satunya pengurus komunitas provokasi itu adalah bendahara, yaitu Mbak Ii Susilawati. Ketuanya nggak ada, sekretaris nggak ada, wakil nggak ada, seksi-seksi apa nggak ada. Jadi sebetulnya kita ini model dari self-organized community. Makanya tanpa saya minta, tiba-tiba ada teman-teman yang mengajukan diri, Mas, aku pengen berbagi dong tentang ini, tentang mastering fear, tentang ini, termasuk Mas Dwi. Japri saya, aku juga pengen berbagi tentang ini, dan alhamdulillah akhirnya kita jadwalkan setiap Jumat malam, kecuali hari ini karena ada halangan di Mas Dwi. Hari ini pas kita kesaktian Pancasila, pas libur, ya kita manfaatkan. Dan rencana kita sudah ada 7 pembicara yang akan berbagi pada 7 Jumat atau 7 minggu ini. Dan saya kira begitu juga ketika saya diminta untuk berbagi di forum-forum yang gratisan pun, pernah ada yang minta, Mas, berbagi dong di seminar nih, tapi gratis ya, nggak dibayar. Karena nggak dibayar, Mas kasih aja yang receh-receh, kasih yang istilahnya dia bilang yang konstan-konstan aja, nggak usah pakai, nggak usah isinya, nggak usah terlalu dalam. Ya saya jawab, loh mana mungkin saya nggak bisa, mana mungkin saya kasih yang receh-receh. Gratis pun akan saya kasih yang dalam dan yang kuat lah. Nah mungkin ini value kita yang tanpa sadar terkoneksi satu sama lain, sehingga meskipun kita provokator ini tidak berbayar khusus untuk kita, tapi insya Allah manfaatnya itu sangat luar biasa. Dan malam ini kita mulai dari topik pertama. Topik pertama ini seolah-olah itu bicara tentang angka, tentang data, tentang analisis. Wah ini otak kiri nih. Nah banyak orang mengalami bad relationship with a concept. Contohnya misalnya, mungkin di antara kita, termasuk saya dulu, wah saya tuh nggak suka akuntansi. Saya tuh nggak suka angka-angka. Tapi begitu pada satu titik saya perlu menguasai akuntansi, karena saya berada di posisi direksi, tiba-tiba dengan cepat sekali saya menyukai akuntansi dan paham sekali dengan akuntansi. Padahal sebelumnya saya itu sulit sekali memahami akuntansi. Padahal akuntansi itu tidak berubah. Yang berubah siapa? Yang berubah saya. Apanya yang berubah? Nah, itu nanti kita bahas di kelas yang lain. Intinya ternyata ketika kita bisnis, aku nggak suka angka-angka, aku nggak suka analisis, aku nggak suka data. Kenyataannya bisnis itu terkait dengan data, terkait dengan angka, terkait dengan analisis. Nah, maka malam ini kita hadirkan Mas Dwi, seorang yang beralih murtad dari dunia parenting, kemudian masuk kembali ke dunia IT, dunia yang memang intinya sejak awal. Beliau ini adalah IT Professional Data Management Consultant. Judulnya kita adalah Better Business with Data Analysis. Kita sambut Mas Dwi Sahariar Kisah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Senang sekali hari ini saya membersamai teman-teman Bapak, Ibu, Mbak, Mas, Mbak semuanya di satu materi yang mungkin pada saat awal-awal itu bukan cuma diprovokasi, tetapi di beberapa komunitas mereka mikirnya bahwa seperti di Cias tempo hari, mereka mikirnya ambun deh. Ini materi kayaknya bakal keperas gitu sebenarnya. Tapi enggak juga, karena saya akan buat hal yang berbeda. Kacamatanya adalah bukan dari kacamata teknis, tetapi kacamatanya adalah dari kacamata bisnis, marketing, dan insight dari satu buah data itu sendiri. Gitu ya.
Perkenalkan saya untuk melakukan sharing. Aku nggak bisa sharing, Ti. Sharing screen. Host kali, belum dibuat host. Pasti bisa bikinkan aku jadi co-host. Oke. Sip. Iya, ya, oke. Dah. Sudah, thank you. Oke, sudah kelihatan slide-nya? Sudah. Oke. Materi ini sebenarnya adalah teaser, ya. Materi ini adalah teaser dari satu online training yang sudah dijadwalkan tanggal 6 dan tanggal 7 Mei mendatang yang lebih teknis. Jadi ini adalah materi di hari pertama, di tanggal 6-nya, yang rencananya memang didesainnya gratis, tidak berbayar, tetapi di hari keduanya, di tanggal 7, sesi kedua dan sesi ketiga itu baru berbayar. Oke, sebelum saya mulai, maka saya ingin memperkenalkan diri dulu karena mungkin saya tidak setenar Mas Pras. Jadi saya perlu memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Dwi Salmukti Wibowo sebenarnya. Di tahun berapa ya? 2018 saya melakukan restrukturisasi nama dengan Bajegek. Akhirnya namanya diganti menjadi Dwi Sahriar Kisan, tidak ganti KTP, tidak ganti identitas yang lainnya, hanya untuk sosial media dan nama panggung secara buat jualan, gitu ya. Saya adalah founder dari Data Tracer Indonesia yang membantu customer untuk transfer datanya menjadi satu buah business decision. Jadi apapun yang saya sharing hari ini adalah yang memang saya lakukan sampai dengan sekarang. Lalu saya juga Microsoft Consultant, helping oil and gas, manufacturing, banking, and financial company to have cost efficiency through IT operation. Salah satu customer saya yang lumayan melakukan reduce operation cost-nya adalah Newmont Nusa Tenggara. Tempo hari sempat sampai dengan 35-40% lakukan reduce cost operational dengan lakukan implementasi dari beberapa IT innovation. Lalu saya juga Microsoft Certified Trainer semenjak tahun 2002, member dari Tempa Trainers Guild, asuhan dari Mas Indrawan Nugroho. Oke, saya rasa itu aja, sesimpel itu. Ya, kalau misalnya saya tanya ke Mbak Mas semua, Bapak dan Ibu semua, apa sih yang dimaksud dengan data? Boleh di-unmute mic-nya? Ada yang punya ide? Apa sih data itu? Informasi. Data itu informasi, kurang. Ada lagi yang lain? Data itu pencatatan histori. Data itu pencatatan histori. Bisa jadi. Ada lagi yang lain? Data adalah kumpulan dari datum. Data adalah kumpulan dari datum. Oke. Data itu adalah sebagai kumpulan fakta. Jadi kalau misalnya saya bilang saya punya satu buah nomor telepon, apakah itu data? Iya. Lalu saya bilang lagi saya punya satu nama seseorang, apakah itu data? Iya. Tetapi antara data satu dengan data dua itu terpisah. Tapi kalau misalnya saya bilang, saya punya data nomor telepon berikut dengan namanya. Apakah itu data? Iya. Apakah itu informasi? Iya. Jadi data adalah elemen terkecil dari satu buah informasi. Kumpulan dari data disebut sebagai informasi. Gitu ya, karena kalau data sendiri aja itu tidak meaning apapun. Kalau misalnya saya punya nomor kartu kredit, apakah itu data? Ya. Apakah itu informasi? Enggak juga. Kenapa? Karena nggak ada expire date-nya kapan, nggak ketahuan siapa pemiliknya, jadi nggak ada meaning sama sekali. Gitu ya. Jadi data itu adalah kumpulan fakta, umumnya berupa angka. Biasanya ini kan yang kita yang kita kerjakan, pakai Excel lah, pakai aplikasi apapun lah, isinya adalah data-data yang berupa kumpulan angka dan ukuran. Lalu data itu juga merupakan deskripsi dari suatu barang. Gitu ya. Jadi itulah data.
Jadi data berbeda dengan informasi. Informasi adalah kumpulan data, sedangkan data itu adalah single point of measure gitu ya. Single point of measure yang tidak ada artinya apapun selain kita gabungkan dengan data yang lain. Jadi itu. Nah, lalu berikutnya adalah kumpulan data itu perlu diolah untuk menjadi informasi. Di video beberapa pekan lalu, saya menonton videonya Close the Door-nya Bung Deddy Corbuzier dengan Bosman Sontoloyo. Di situ dia sempat beberapa menit itu ngomongin tentang data, bahwa data yang diolah dan segala macam itu jadi satu buah informasi yang berguna, bahkan sampai dengan berguna untuk negara, gitu. Nah, kalau misalnya data itu ingin dijadikan informasi, maka dia perlu diolah. Sama seperti mungkin yang teman-teman, Bapak, Mbak, Mas semua lakukan dengan Microsoft Excel misalnya. Lakukan dengan aplikasi apapun yang untuk lakukan pengolahan data. Karena data yang awalnya itu tidak bisa melakukan representasi informasi apapun. Titik berat yang sekarang yang akan saya informasikan adalah berkenaan dengan data penjualan. Gitu ya, data penjualan. Banyak sekali kita business owner gitu ya, entah itu sebagai seorang trainer, sebagai seorang reseller, kan kita sebenarnya jalanin bisnis. Itu banyak teman-teman yang tidak melakukan collecting data dari pelanggan-pelanggannya. Teman-teman tahu bahwa mereka jual sesuatu dan laku, tetapi mereka nggak tahu produk yang paling laku yang mana. Mereka nggak tahu produk yang paling laku itu lakunya di provinsi mana. Mereka juga nggak tahu yang beli itu adalah laki-laki atau perempuan, umurnya berapa, gitu ya. Mungkin teman-teman semua mikirnya adalah, loh kok apa sih fungsinya? Kenapa seperti itu sih? Kenapa kita butuh sampai dengan sedemikian detailnya terhadap satu buah data penjualan kita, dan apa sih benefitnya di dalam bisnis? Nah, saya cerita dulu, post ini pernah saya lemparkan ke Instagram dan Facebook beberapa pekan lalu, bahwa saya pertama kali fall in love dengan data itu adalah di McDonald's. Ownernya tempo hari, Pak Bambang Rahmadi, tahun 2004-2005, itu request ke kantor saya untuk melakukan tuning database-nya dan melakukan analisa dari datanya. Permintaannya itu cukup simpel dan remeh-temeh banget gitu loh. Pada awalnya saya anggap. Kenapa? Karena manajemennya bilang bahwa, Mas, tolong keluarin data produk yang paling laku di masing-masing store. Oke, saya keluarin. Pada saat itu, tahun 2004-2005, omset penjualan McDonald's Sarinah, itu angkanya antara 2,5 sampai dengan 3 M. Per hari. Bukan per bulan, bukan per minggu. Per hari, nilainya segitu. Lalu, beda lagi dengan Kemang, beda lagi dengan beberapa daerah yang lainnya. Lalu saya bilang, Pak Bambang buat apa sih? Minta data berkenaan dengan jumlah produk yang paling laku. Dia bilang. Terus dia bilang, udah keluarin aja datanya. Oke, saya keluarin datanya. Dari situ, akhirnya saya dapat satu buah informasi yang mengatakan bahwa ternyata McFlurry, ice creamnya McDonald's yang tempo hari sempat menghilang itu, kan punya beberapa topping ya. Ada yang suka pernah belanja di McDonald's? Toppingnya apa aja? McFlurry, ada yang tahu? Yang suka belanja? Strawberry, coklat. Oreo. Strawberry, coklat, Oreo, ada kacang, ada piwi gitu ya. Nah, tempo hari manajemennya McDonald's itu hanya minta, saya mau tahu dong dari topping-topping tersebut yang paling laku di mana. Di situ saya belum dong, gitu ya. Saya belum nyambung sama sekali. Ya udah, tetap aja saya keluarin. Saya informasinya, saya keluarin datanya semuanya. Setelah itu baru saya ngobrol dengan beberapa orang dari McDonald's. Dia bilang gini, Mas Dwi, kalau misalnya ternyata piwi, topping piwi paling laku di Sarinah, lalu kacang paling laku di Kemang, so kenapa saya harus kasih piwi banyak-banyak di Kemang? Karena dia itu nggak laku, kurang laku. Stoknya harusnya lebih banyak di Sarinah. Sampai situ saya masih oke, ngerti,
Ya memang seperti itu kan harusnya stok. Iya. Terus kenapa? Lalu dia bilang lagi, kalau misalnya perpindahan stok barang dari satu store ke store yang lain, karena kita kurang melakukan managing stok manajemennya, memang untuk pindahin barang dari satu tempat ke tempat yang lain nggak pakai kos, nggak pakai transport. Di situ baru saya kena. Oh, oke. Ternyata hanya mengetahui dari produk yang paling laku di mana, dengan bahan baku yang perlu ditaruh di situ itu apa, ternyata itu melakukan reducing dari cost operasional, transportasi dan segala macam. Dan 2005 saya dapat proyek itu. 2006 saya masuk ke Philip Morris. Sama. Philip Morris punya satu produk yang paling laku di Indonesia, yaitu rokok Marlboro. Walaupun ada minuman yang sebenarnya rasanya enak banget dulu, gitu ya. Tapi karena tahu bahwa itu nggak boleh lagi diminum, akhirnya saya nggak minum lagi gitu. Kalau dulu masih suka minum tahun-tahun 2000-an gitu, pakai jeruk nipis, lalu pakai Corona, itu rasanya udah ampun-ampunan ya. Oke. Nah, di Marlboro, di Indonesia itu yang dijual pada tahun-tahun itu, 2006-an itu ada 3 varian. Warna merah, warna biru, dan warna putih. Gitu. Nah, dari produk Marlboro itu karena sudah dapat pengalaman di McDonald's, akhirnya ketika diminta sama Philip Morris, ternyata permintaannya sama. Dia pengen tahu produk yang paling laku di seluruh provinsi di Indonesia itu apa. Kenapa? Karena kalau misalnya produknya yang merah itu lebih laku di Sumatera, ya berarti distribusi lebih banyak di sana. Transportasinya untuk memenuhi kebutuhan tersebut ya di situ. Itu loh, bukan di Jawa. Karena Jawa yang lebih laku adalah yang biru misalnya. Kalimantan beda lagi, Sulawesi beda lagi. Dan kebayang kalau misalnya kita punya satu buah produk dengan distribusi barangnya dari pabriknya ke tempat-tempat yang lain, kalau tanpa kita melakukan analisa dari data kita, tanpa kita tahu sebenarnya produk mana yang paling laku dari yang produk punya kita di beberapa daerah, akan jadi amburadul. Seperti halnya satu merek hijab fashion di Indonesia lumayan besar, kantornya bertempatnya ada di Bandung. Ownernya itu kayaknya nauzubillah, masya Allah banget pokoknya. Tetapi teman-teman tahu nggak? Ada produk yang nggak kejual di warehouse-nya sebesar 7 miliar rupiah. Salah satu manajemennya ngobrol sama saya beberapa bulan lalu, cerita seperti itu. Dan tahu kenapa? Karena selama ini mereka ngeluarin produk, ngeluarin satu model baru, satu kategori baru, warna baru dan segala macam, hanya berdasarkan feeling. Mereka tidak melakukannya berdasarkan dari data penjualan yang mereka sudah punya. Mereka tidak tahu trennya seperti apa, yang lakunya gimana modelnya, warnanya gimana, nggak diambil dari data penjualan mereka. Akhirnya mereka punya produk 7 miliar rupiah, gendon di warehouse, dan tidak bisa dijual. Saya ngebayanginnya udah nyesek gitu loh maksudnya. Kenapa? Ya itu kan jadi barang apa ya? Barang yang nggak bisa dipakai, nggak bisa diapa-apain gitu loh. Dijual juga udah nggak laku karena udah nggak tren gitu loh. Atau bisa jadi tempo hari pernah dikeluarin berapa ratus pieces dan nggak laku juga, akhirnya dibalikin lagi ke warehouse. Nah, inilah yang ingin saya sharing ke teman-teman semua, Mbak Mas semua, bahwa data penjualan yang kita punya, data transaksi yang kita punya sekarang, apakah diolah? Apakah tahu sebenarnya trennya pada saat musim-musim tertentu itu seperti apa? Karena dengan mengetahui itu, akhirnya kita bisa tahu, oke, kalau misalnya seperti ini, berarti saya harus lakukan strategi apa? Gitu ya.
beberapa waktu lalu kantor saya juga memiliki satu buah proyek di Astra Honda Motor. Kebetulan yang ngerjain adalah istri saya. Kebutuhannya sama. Kebutuhannya adalah ada satu kasus dari CRM-nya mereka, dari Customer Relationship Management. Ada satu isu ditemukan bahwa ada orang membeli motor Honda, ya, hanya datang di servis yang pertama saja, di tempat dia beli motor. Servis yang kedua sama servis yang ketiga dia nggak datang. Karena dia punya tracking aplikasi CRM-nya untuk melakukan track bahwa nomor BPKB sekian, nomor polisi sekian, pemiliknya siapa, baliknya ke toko yang mana atau dealer yang mana untuk melakukan servis pertama, kedua, dan ketiga. Akhirnya di sana ditemukan satu buah potential issue. Wah, bahaya nih. Kenapa customer-customer kita nggak pernah balik di servis yang kedua dan ketiga? Akhirnya dilakukanlah analisa dari datanya. Nah, setelah dilakukan analisa data, akhirnya dapat satu buah insight. Insight-nya apa? Mereka tidak kembali ke servis kedua dan ketiga di tempat mereka beli motor karena rumah mereka jauh dari dealer mereka beli motor. Mereka lebih milih untuk melakukan servis di dealer terdekat dengan rumahnya. Akhirnya timbul pertanyaan, loh kok bisa mereka belinya ke dealer yang jauh, tapi balik servisnya kedua dan ketiga di dealer yang terdekat. Akhirnya dia dapat lagi informasi, kenapa seperti itu? Karena ternyata dealer dekat rumahnya memberikan diskon lebih kecil dibandingkan dealer yang jauh pada saat mereka DP atau ambil motornya. Make sense? Make sense. Apakah itu jadi potential issue? Ternyata tidak. Jadi kalau misalnya tanpa kita melakukan analisa datanya, mungkin kita masih anggap itu adalah sebagai potential issue. Kenapa? Mungkin karena customer-nya nggak puas atau apa, kan jadi banyak asumsi. Gitu ya. Tapi setelah kita tahu datanya, akhirnya kita dapat satu informasi, satu insight, oh ternyata itu bukan issue. Gitu ya. Nah, itu bisa jadi input ke dealer-dealer yang dekat-dekat itu untuk memberikan diskon yang sama setidaknya dengan dealer yang jauh. Oke. Sampai dengan tahap ini, ada yang ingin bertanya? Silakan. Nanya Mas Dwi. Monggo Mbak. Kadang-kadang kan kita antara informasi apa yang kita butuhkan dan data apa yang kita kumpulin, nah itu kan kadang-kadang kayak udah ada datanya, baru dari situ kita tarik informasinya. Ada juga kita perlu informasi ini, maka kita ngumpulin data. Nah, itu kalau misalnya udah kejadian, kita punya data ini, tapi kita nggak tahu mau diapain datanya, itu gimana, Mas? Oke. Itu adalah satu hal yang lebih baik. Gitu ya. Lebih baik kita punya menu banyak, tapi kita belum makan, daripada kita mau makan, tapi nggak ada menunya. Betul nggak? Ya. Nah, jadi ketika kita punya data yang memang sudah sedemikian detail, tapi kita belum tahu nih mau dipakai untuk apa. Mungkin dengan adanya sesi ini, nantinya akan ketahuan, oh ternyata saya butuh untuk itu, oh ternyata saya butuh untuk ini, oh ternyata saya butuh untuk itu, gitu loh Mas. Akan lebih baik memang datanya banyak, gitu ya. Tetapi belum tahu kita mau pakai buat apa, dibandingkan kita mau tapi datanya nggak ada, gitu loh. Tapi di sesi ini kita akan sampai dengan tahap yang namanya data alignment to business. Jadi yang namanya data analisis, insight dari satu buah bisnis dan strategi itu memang tariknya mundur. Kita butuh apa? Lalu kalau misalnya datanya belum ada, oke, kita siapin. Itu akan lebih wise dibandingkan kita nggak tahu mau apa, akhirnya kita nggak tahu mau data apa. Nah, itu lebih buruk memang. Kalau misalnya bisnis kayak gitu, itu udah ke laut aja mending. Karena kita nggak tahu mau ngapain, gitu. Gitu sih, Mbak. Oke, makasih, Mas. Ada yang ingin lain bertanya?
Saya Mas Dwi. Silakan, Pak Isan. Ya, Mas Dwi, sebenarnya yang harus kita percaya itu data-data yang berupa fakta-fakta tadi itu, ikut analisisnya, ataukah kita percaya dulu sumbernya, atau bagaimana? Oke, mana yang harus jadi concern kita itu? Terima kasih. Oke. Yang pertama adalah tentu kita mesti tahu dulu, percaya dulu dengan sumbernya. Kalau sumbernya udah nggak dipercaya, bisa jadi di tengah-tengahnya ada manipulasi. Kan gitu. Tapi kalau misalnya sumbernya udah ada, udah tahu, dan kita sudah tahu bahwa pergerakan pada saat creating datanya itu seperti apa, pengolahan datanya kan bisa kita kontrol. Gitu. Tapi kalau misalnya sumbernya aja udah nggak terpercaya, ngolahnya itu udah pasti nggak ketahuan, bener atau enggak kan gitu. Jadi sumbernya dulu diberesin. Ada Mbak Tias tadi raise hand. Mas Apen. Oh, Mas Apen. Saya Mas Dwi. Mas. Kalau tadi serial data itu banyak ya, kalau misalnya katakanlah bisnis seperti kayak McDonald atau Toyota. Tapi kalau dalam industri yang saya geluti, industri properti, serial data itu sangat minim. Artinya ya kita mau jual rumah ya 5, 10, 15, Betul. 50 udah paling bagus gitu kan. Betul. Kita lebih banyak guessing, menebak. Karena kalau kita lihat data historis, banyak nggak nyambungnya kadang-kadang. Paling hanya 1, 2, atau 3 parameter yang masih ada konektivitasnya. Selebihnya enggak. Jadi kita lebih banyak guessing. Seperti kayak fashion tadi, ada satu produk yang kita nggak tahu, ternyata nggak tren gitu ya, sehingga nggak laku. Nah, untuk mengatasi begitu, artinya pertama mencari data yang lebih valid itu seperti apa, dan bagaimana mengolahnya. Karena tadi kalau kita sudah berproduksi, ya udah, kalau gagal ya gagal, nggak bisa ngapa-ngapain. Paling kita jungkir balik lah, kita touch up gimana caranya supaya masuk ke tren. Nah, any suggestion? Oke, ini berkenaan dengan kreditur segala macam prosesnya? Atau apa, Mas? Mas Apen? Di unmute dulu, Mas Apen. Ya. Kita ngomongin pasar mengenai sales, penjualan. Ya. Bukan masalah kreditur dan segala macam, orang yang mau itu segala macam, enggak? Kalau itu kan kita biasanya KPR, jadi kalau sudah KPR ya udah itu urusannya dia dengan bank, kita udah beres. Oke. Berkenaan dengan pasar, sebenarnya banyak bertebaran data di luar dan bisa dibeli sebenarnya. Karena dari mana? Dari BI, dari OJK dan yang lainnya itu mereka sebenarnya bukan menjual data ya, tetapi mereka menyediakan satu buah source gitu ya yang bisa kita akses, dan setiap aksesnya itu berbayar. Dan ini yang sudah dilakukan oleh banyak financial industry, banyak financial company dan banking tentunya. Itu ketika ada satu customer gitu ya, dia mau ngecek apakah ini sehat atau enggak dan segala macam, itu berdasarkan dari situ. Kalau itu berkenaan dengan sehat atau tidaknya, jadi harus ada KYC, know your customer process di situ. Tetapi berkenaan dengan tren, berkenaan dengan sales dan segala macam, berkacanya dari mana? Berkacanya adalah dari kumpulan komunitas, kumpulan industri yang sama, memang perlu untuk apa ya? Perlu untuk gabung dengan beberapa bisnis owner yang sama dengan industri yang sama. Akhirnya dari situ kita dapat satu buah kumpulan data yang menyebabkan kita bisa dapat satu tren, gitu ya. Sebenarnya trennya sekarang tipe rumah itu kayak apa sih, gitu loh. Sebenarnya sekarang orang lebih suka belinya yang dengan harga berapa sih, misalnya seperti itu. Jadi itu ada dari komunitas, ada dari perkumpulan, dan bahkan sampai dengan research. Beberapa orang dari lembaga HBR, Harvard Business Review dan segala macam, itu biasanya mereka keluarin informasi-informasi trending terhadap satu industri tertentu. Itu sih Mas Apen. Oke, thank you. Ya. Saya Mas Dwi. Monggo Mas. Ya, kan kita tuh tahu ada data, kemudian diproses menjadi informasi, di organize menjadi knowledge, menjadi insight, menjadi
wisdom untuk ngambil keputusan ya. Betul. Nah, tadi terinspire dengan pertanyaan dengan Mas Apen, artinya ketika saya kan seorang trainer. Nah, begitu saya nggak punya data sendiri, nah saya kemudian menggabungkan, mensintesakan dengan data dari para trainer yang lain kan. Kan Sias juga bikin riset, kemudian tempat dan segala macam itu. Nah, tinggal berarti sekarang wisdom-nya. Biasanya kan begitu, oh ternyata trennya ke sana. Lah saya malah ke B misalnya. Itu udah wilayah wisdom itu berarti ya. Betul, betul. Itu pilihan sendiri. Oke. Itu pilihan sendiri. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan demand pasar atau kebutuhan pasar sebenarnya seperti apa adalah dengan menggunakan survei. Gitu ya. Banyak orang lempar survei dan yang lainnya seperti Mas Indra tempo hari itu sampai dengan berapa ratus orang trainer itu mengisi survei, akhirnya kita dapat satu data trending terhadap training services atau training industri di Indonesia seperti apa. Nah itu pakai survei, Mas. Cara yang paling enak adalah memang seperti itu. Kalau misalnya memang kita nggak punya datanya ya, kita berarti create data baru. Create data baru pakai apa? Pakai survei. Gitu. Ada lagi pertanyaan lain? Mbak Anti, berapa tahun data bisa dianggap valid dan seberapa sering kita at least melakukan analisis trend? Oke. Berapa tahun itu sebenarnya bukan dari tahunnya, Mbak. Tapi dari jumlah raw datanya. Kalau misalnya kita jual hijab, kita jual fashion, segala macam gitu ya. Lalu tiap hari itu ada 20 orang yang beli rata-rata ya. Kalau 20 orang yang beli, berarti kalau misalnya sebulan, berarti ada 600 piece, gitu ya. 600 piece dengan 600 pelanggan yang berbeda. Kan gitu. Lalu berapa lama kalau misalnya kayak gitu? Di angka 2.000-3.000 raw data, itu cukup. Untuk starting awal. Gitu ya. 2.000 data. Data ya. Pelanggan. Data pelanggan. Transaksi ya. Transaksi, oke. Transaksi. Itu 2.000 itu cukup. Gitu untuk lakukan itu. Lalu berikutnya pertanyaannya adalah seberapa sering? Nah, dengan tools yang saya sediakan, yang saya akan sharing di tanggal 7-nya itu toolsnya cukup simpel sebenarnya karena saya sudah buatkan template gitu ya. Saya sudah buatkan template itu cuma tinggal dipakai hanya beberapa kali step saja, lalu insight-nya sudah dapat. Gitu. Berapa cepat? Cepat. Nggak nyampe sehari, nggak sampai sejam malah kan. Bisa nggak sampai sejam bisa kita lakukan. Kalau misalnya kita udah sering lakukan itu, nggak nyampe sejam kita udah bisa langsung dapat insight-nya. Oke, nanti ikutan Gitu. Jadi nggak mesti lama-lama banget karena tools-nya memang udah proven gitu ya. Memang fungsinya untuk itu, untuk lakukan data analisis. Oke. Ada pertanyaan lain? Makasih Mas Dwi. Sama-sama. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut ke apa sih keuntungan data analisis dalam korporasi? Kalau tadi kita bisa lihat tren penjualan kita bisa lihat seberapa lakunya produk kita, lalu sebarannya dari seluruh Indonesia, misalnya kita jual barangnya, seluruh Indonesia itu Sulawesi sukanya model yang mana, Sumatera suka seperti apa, Kalimantan suka warnanya apa, lalu pembelinya umur berapa saja, itu akan sangat-sangat berguna buat kita sebagai seorang business owner untuk melakukan strategi dari bisnisnya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau misalnya contohnya pada saat saya di Busanoto Finance, tempo hari data analisis yang ada di sana itu cuma ketahuan bahwa produk yang paling laku apa. Pada saat pertama kali NMAX keluar, NMAX itu gila-gilaan banget penjualannya. Gitu ya, melebihi dari semua tipe motor Yamaha yang ada. Gitu ya. Sampai akhirnya sekarang keluar yang versi-versi yang barunya. Nah, tempo hari cuma ketahuan produk yang paling laku apa, tapi nggak ketahuan sebaran secara provinsi dan si pembelinya umurnya berapa. Mungkin kebanyakan orang agak lebih bertanyanya terlalu jauh mungkin. Buat apa tahu umurnya? Buat apa tahu sebarannya di daerah mana saja?
ternyata setelah saya belajar marketing, copywriting, dan segala macam, ketika target customer kita itu lebih jelas, maka bahasa marketingnya akan jauh lebih ampuh. Kebayang kalau misalnya kita punya produk, lakunya, ada satu produk lakunya itu di Sulawesi Tengah sampai dengan Selatan. So, kalau lakunya di sana, berarti gimana caranya ketika saya bikin iklan, media kah, televisi kah, atau apapun lah di daerah-daerah sana, saya akan gunakan bahasa daerah mereka. Saya akan gunakan culture-nya mereka untuk jual produk saya. Kalau saya tahu produk saya itu lakunya di daerah Tapanuli, paling laku se-Indonesia, pembelinya itu paling banyak di Tapanuli, maka saya akan gunakan bahasa Tapanuli untuk jual produk tersebut. Kalau saya tahu produk saya itu lakunya cuma di Sunda, maka saya akan gunakan bahasa Sunda untuk marketing tools-nya. Ternyata itu impact banget. Kalau misalnya seseorang menjual ke kita, terus pakai bahasa yang biasa kita tahu, pakai bahasa yang biasa kita kenal, dan gaya-gaya bahasanya sama seperti keseharian kita, teman-teman mau beli nggak? Bapak, Ibu, Mas, Mbak mau beli nggak? Kenapa? Karena bahasanya kan udah bahasa kita, udah attach banget, gitu. Walaupun sebelumnya kita nggak beli, tapi seluruh sekitaran kita sudah beli, gitu ya, karena bahasanya sudah pakai bahasa kita, akhirnya kita tertarik. Kenapa? Wah, nih bahasanya bahasa gue banget nih. Wah, nih culture-nya culture gue banget nih, gitu. Ternyata menjual produk, melakukan marketing tools, melakukan marketing language, copywriting, dan segala macam, ternyata kita membutuhkan target market yang benar-benar detail. Siapa, umurnya berapa, kebiasaan belanjanya seperti apa, daerahnya pinggiran atau di kota, dan segala macam, itu butuh sekali. Lalu, kalau misalnya kita nggak punya datanya, terus gimana? Apa yang bisa kita lakukan untuk marketing tools-nya? Oke, jadi itu keuntungan data analisis di dalam satu buah korporasi. Nah, berikutnya adalah experience saya di Alfamart beberapa bulan lalu. Di akhir tahun 2019, saya dapat project di Alfamart, itu untuk lakukan data analisis dari beberapa line bisnisnya mereka. Alfamart itu seringkali mengeluarkan produk bundling. Ya, produk bundling. Kenapa mereka lakukan itu? Karena salah satu produknya nggak terlalu laku. Gitu. Tahu dari mana dia salah satu produk yang nggak terlalu laku? Yaitu dari data penjualannya. Produk dengan label Alfamart sendiri itu nggak terlalu laku. Nah, terus gimana jualnya? Jualnya adalah saya akan bundling dengan barang yang lain. Kalau beli yang ini itu 6.000, ditambah yang ini, yang seharusnya ini 3.000, ini jadi tambah 1.000 aja. Gitu. Sebuah korporasi, retail, dan segala macam tidak akan pernah bisa lakukan produk bundling. Tanpa mereka tahu data penjualannya mereka seperti apa. Tanpa mereka tahu produk yang nggak lakunya seperti apa. Nah, tempo hari di Alfamart, mereka juga membutuhkan data promo apa sih yang diminati oleh customer-customernya Alfamart. Dengan dengan kategori seperti apa sih? Apakah makanan, apakah kebutuhan bersih-bersih atau apa dan segala macam. Nah, itu yang mereka minta. Gitu. Dan ternyata itu cukup impact buat mereka. Kenapa? Karena dengan begitu akhirnya mereka lebih cepat lakukan perubahan bisnis secara masif gitu ya. Tapi semuanya tidak berdasarkan feeling. Semuanya berdasarkan data penjualan yang mereka punya. Dan satu daerah dengan daerah yang lain, lakunya beda. Yang diminati beda. Kalau misalnya kita nggak punya data itu, apakah kita pada saat kita berikan satu buah strategi bisnis semuanya jadi sama untuk semua cabang? Belum tentu. Ternyata itu nggak sama. Gitu loh. Berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, kalau misalnya kita sudah dapatkan satu buah insight dari produk-produk yang laku dan segala macam, seharusnya
Produk laku itu aja yang ditaruh di sana, sama seperti halnya McDonald's. Bahan baku ada itu aja yang paling banyak di situ. Produk-produk yang lain, bahan baku yang lain dicari ke tempat-tempat yang lebih laku di tempat yang lain. Sehingga yang namanya barang retur itu tidak akan pernah terjadi atau sedikit terjadi di retail-retail seperti Alfamart, Indomart, dan beberapa barang retail yang lainnya. Tanpa melakukan pengolahan data, mereka tidak akan pernah bisa lakukan itu. Jadi memberikan produk yang relevan ke customer, itu akan bisa sangat dilakukan kalau kita lakukan pengolahan data dengan baik. Nah, yang keempat adalah personalisasi dari layanan. Coba dicek sekarang handphonenya. Dicek handphonenya, dibuka aplikasi Gojek. Coba dicek Gojeknya. Lebih banyak mana vouchernya? Voucher Grab Bike, Grab Car, atau voucher GoFood? Kalau Anda lebih banyak voucher GoFood, berarti pembelian GoFood Anda itu lebih banyak dibandingkan kebanyakan orang. Kalau voucher GoRide-nya lebih banyak, berarti penggunaan GoRide Anda itu lebih banyak dibandingkan orang lain. Karena nggak mungkin Gojek memberikan satu voucher yang nggak pernah Anda pakai, yang nggak sering Anda pakai. Itu yang namanya personalisasi. Kalau kita sering order GoFood, maka voucher GoFood itu kan lebih banyak. Kalau kita sering pakai GoGlam dan yang lainnya, itu vouchernya itu akan lebih banyak. Itu sudah personalized. Gojek, Grab, itu sudah lakukan itu. Bahkan sama halnya dengan Telkomsel. Pernah dapat SMS broadcast? Dapatkan donat 6 gratis 6 di Dunkin Donat terdekat dari tempat kita. Kenapa bisa begitu? Coba ingat-ingat. Pernah nggak kita datang ke Dunkin Donat, lalu kita redeem gratis itu? Pada saat kita redeem gratisan itu, maka mbak-mbaknya, penjaganya akan minta nomor telepon. Pak, nomor teleponnya berapa? Dicatat. Lalu nomor telepon tersebut, itu bukan buat dia. Nomor telepon itu buat Telkomsel. Telkomsel, datanya akan dikumpulin lagi. Gitu. Datanya dikumpulin lagi, oh ternyata Dwi itu kesenangannya adalah donat dengan pizza. Maka setiap dia dekat berapa kilometer dari donat atau pizza, maka akan langsung datang broadcast SMS otomatis. So, hari gini, apa yang jadi rahasia? Bahkan teman-teman semua, Bapak, Mbak, Mas, semua, pernah nggak atau sering nggak melakukan nonaktif dari location yang ada di handphone kita? Mungkin kalau sekarang sering di rumah, location-nya kita matiin. Tapi kalau misalnya kita mobile, kerja dan segala macam, location mati, kita nggak bisa order Grab, kita nggak bisa order GoCar. Kenapa? Location harus nyala. Dan Gojek dengan Grab itu sudah punya trackingnya. Oh, tiap hari Dwi dari rumah ke sini, ke kantornya daerah sini. Atau ke kliennya daerah sini. Setelah itu trackingnya seperti apa? Setiap perjalanan dalam jangka waktu 2 bulan, 3 bulan, dapatlah pattern. Ketika titik-titik tertentu itu dihinggapi oleh si account tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa oke, kalau dia sampainya di sini adalah sore atau malam, sudah bisa dipastikan itu titik rumahnya. Ketika titik-titik tertentu selalu dihinggapi tiap hari, di pagi hari sampai dengan sore, bisa dipastikan itu adalah tempat dia aktivitas. Itu data. Gitu ya. Itu data menjadi satu buah informasi dan menjadi satu buah insight buat Gojek dan Grab untuk memberikan voucher, untuk memberikan tawaran apapun, promosi sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang namanya personalisasi dari layanan. Jadi secara nggak sengaja sebenarnya kita sekarang dianggap sebagai satu buah objek dari perusahaan-perusahaan tersebut karena kita melakukan mengkonsum atau menggunakan dari sistem mereka. Tapi secara tidak sadar,
ternyata data kita sudah di-track sama mereka. Oke. Yang kelima adalah mengoptimalkan dan meningkatkan efisiensi operasional. Sama seperti halnya McDonald's, sama seperti halnya Philip Morris. Mereka melakukan itu karena mereka ingin melakukan efisiensi dari operasional mereka. Gitu. Dan yang terakhir adalah mengurangi resiko dan penipuan. Tahun 2018 kalau nggak salah atau 2019 awal, ada pertemuan SQL Server Community di Microsoft Indonesia. Di sana ada pembicara dari Gojek. Salah seorang VP-nya bilang bahwa mereka sudah punya yang namanya anti-fraud system. Gitu ya. Ketika seseorang melakukan transfer dana ke akun yang lain, lalu transfer lagi ke akun yang lain beberapa kali, lalu balik lagi dengan jumlah yang semakin lama semakin bertambah, maka Gojek akan detect itu sebagai fraud, money laundering. Lalu ditunjukkan dashboard-nya, lalu ada satu account dengan lingkaran cukup besar. Oke, makanya kenapa dibatasi jumlah dana yang boleh tersimpan di Gojek itu berapa juta gitu ya, 10 juta kalau nggak salah sekarang. Dan itu ketahuan. Setiap nyampe dengan 9 juta something lalu diambil ke ATM BCA, ke akun BCA atau ke transfer ke akun yang lain. Gitu ya. Setelah nyampe sekian lalu diambil lagi. Setelah nyampe sekian dia diambil lagi. Nah, itu ternyata melakukan analisa data, pengolahan data itu bisa mengurangi risiko di dalam bisnis dan terhadap penipuan. Salah satunya adalah anti fraud di Gojek. Jadi itulah yang bisa kita lakukan dengan lakukan pengolahan data di dalam satu buah bisnis. Lalu kenapa kita butuh? Gitu ya. Mungkin sekarang Mbak Mas, teman-teman semua mikir, oke, berarti sekarang gue udah lakuin apa ya sama data gue? Gue udah manfaatin apa terhadap data gue? Data gue yang sekarang itu udah bisa bantu gue terhadap strategi bisnis yang baru atau enggak? Gitu. Nah, ini akan prinsipnya dari satu buah data analisis. Yang pertama, semua orang bisa jadi analis. Saya, Mas Pras, Mas Tipin, Mbak Anti, semua bisa jadi analis. Gitu ya. Kenapa? Ya, secara nggak disadari, gitu ya. Setiap kita mendapatkan satu buah informasi, apakah langsung kita telan? Enggak. Kan kita analisa dulu. Ini informasinya benar atau enggak? Ini informasinya dari sumber yang benar atau enggak? Lalu berikutnya ada manfaat sama buat gue atau enggak? Kan gitu. Berarti kan kita ada proses analisa di situ. Kalau misalnya informasi ada bisa kita lakukan proses analisa, nah terus apa bedanya dengan data? Gitu ya? Jadi analisa atau analis itu bisa dilakukan oleh siapapun. Lalu berikutnya adalah analisis menghasilkan makna yang bisa ditindaklanjuti. Kalau misalnya kita sudah punya hasil dari insight datanya, kalau nggak ada yang bisa ditindaklanjuti, itu namanya bukan data analisis. Karena nggak ada benefitnya buat bisnis. Jadi proses analisis data itu harus bisa ditindaklanjuti, ada benefitnya terhadap bisnis. Kalau nggak ada benefitnya, itu namanya bukan data analisis. Itu sampah namanya. Karena nggak ada gunanya sama sekali. Lalu berikutnya adalah KPI perlu diubah. Sama seperti halnya employee, sama seperti halnya korporasi. Korporasi KPI per masing-masing tahun, kan nggak mungkin nilainya segitu. Target sales-nya kan nggak mungkin 3 billion misalnya. Tahun ini, tahun depan 3 billion lagi. Kan nggak mungkin, biasanya naik. Entah sekian persen, kan terus naik. Maka KPI yang akan kita ukur dengan dibantu dengan data analisis tersebut, itu perlu diubah. Gitu ya, dengan rentang waktu tertentu. Lalu berikutnya adalah ketika kita lakukan analisis data, pada saat kita melakukan pekerjaan,
fokus pada proses, bukan pada hasil. Gitu ya. Jadi tadi kalau misalnya kita sudah tahu source datanya sudah benar, ya, dan kita melakukan prosesnya sudah dengan baik, maka resultnya bukan urusan kita. Gitu ya. Source-nya sudah benar, proses pengolahan datanya sudah benar juga, resultnya kesampingkan. Karena result itu di luar kita. Gitu. Tetapi kalau misalnya pada saat kita lakukan, kita sebagai pemberi keputusan, kita nggak usah pusingkan dengan proses analisanya. Yang kita perlu take care adalah result-nya apa. Sebagai seorang business owner adalah result-nya apa yang akan kita lakukan. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Keren, Mas. Halo, Mas Dwi. Silakan. Halo, ini Apen, Mas Dwi. Yes, Mas Apen. Fokus pada prosesnya itu pada saat analisisnya atau pekerjaannya, prosesnya? Pada saat proses lakukan analisisnya, mengkonsum data tersebut untuk bisa ditampilkan, gitu. Oke, thank you. Ya. Oke, Boleh tanya lagi, Mas Dwi? Silakan, Mas Isan. Dalam proses sebelum menganalisis kan ada dari data-data yang ada itu, saya nggak melihat ada sortasi ya, melakukan proses sortasi, filterisasi data. Itu bagaimana? Oke, filterisasi. Ya, filterisasi atau sortasi ya. Oh, filter atau sort maksudnya? Sortasi data. Ya. Atas data yang sudah diperoleh sebelum dianalisis ya. Ya, betul. Yang namanya data, raw data itu sebelum menjadi satu buah insight, sebelum menjadi satu buah informasi yang berguna untuk bisnis kita, itu perlu proses yang namanya transforming. Transforming di situ ada filtering, ada mendelete data-data yang tidak valid, lalu ada sorting, sampai akhirnya menjadi satu buah data yang bisa dikonsum oleh data analysis tools. Gitu. Nah, salah satu contoh yang akan saya tampilkan di sini adalah yang saya gunakan untuk workshop tanggal 6 dan tanggal 7 adalah Power BI Desktop. License-nya free, tidak ada additional cost sama sekali, dan bisa di-download di site-nya Microsoft. Ini saya bisa tunjukkan, kalau misalnya data Excel biasa, kalau misalnya kita lihat di Excel, satu chart dengan chart yang lain itu tidak bisa berhubungan. Gitu ya. Kalau di sini, ini bisa berhubungan antara satu chart dengan chart yang lain. Yang sebelah kanan ini adalah map, dan mapping ini real. Tidak akan bisa jalan kalau misalnya internet connection-nya nggak ada. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya klik di daerah ini, saya klik untuk USA misalnya, maka data di atasnya berubah, data di sini berubah. Ketika saya klik untuk Australia, map-nya berubah menjadi Australia, dan data penjualannya, revenue-nya berubah juga untuk Australia. Kalau misalnya saya klik untuk Japan, sama, data Japan-nya langsung keluar. Gitu ya. Jadi dengan gunakan tools ini, kita bisa lihat langsung korelasi antara customer profile, map, dan revenue. Atau antara tahun dengan produk dengan gender misalnya, kalau data itu udah ada. Gitu ya. Ini adalah hanya salah satu contoh aja. Lalu yang kedua ini contohnya adalah untuk antara country dengan jumlah produk yang dijual. Gitu ya. Kalau revenue-nya di Jepang 432 juta, maka sebenarnya untuk produk yang ini dia berapa? Nggak perlu diklik, dia langsung mouse over, ketahuan unitnya. Ketika untuk Australia, unitnya juga keluar.
Nggak perlu diklik, nggak perlu dilakukan apa-apa, hanya mouse over aja, hanya mouse-nya digerakin aja ke titik-titik tertentu, langsung kita dapat insight-nya, langsung kita dapat informasinya. Nah, kalau misalnya kita punya data seperti raw data, gitu ya, lalu kita olah dulu dan kita tampilkan ke dalam dashboard seperti ini, akhirnya proses analisis kita akan jauh semakin baik. Kenapa? Karena satu tempat, gitu ya. Tools ini tidak hanya bisa mengolah data Excel, tools ini bisa ngambil data dari database manapun, SQL Server, SAP, Oracle, semuanya bisa diambil, gitu ya. Akses bahkan text file, CSV, semuanya bisa diambil. Jadi di tanggal 7 nanti saya akan sharing bagaimana cara mengcombine data dari multiple data source tersebut menjadi satu data yang bisa menjadi insight di dalam bisnis kita. Gitu. Sampai sini, ada pertanyaan? Mas Dwi? Ya. Ini data bisnis apa ya Mas ya di sini Mas? Boleh dicoba yang di Indonesia tidak? Pengen tahu. Ada, tapi karena itu punyanya customer nggak mungkin aku keluarin, Mbak. Ini hanya sampel aja sih. Ini revenue produk ini. Apa itu bisnisnya Mas? Ini adalah produk apa ya? Sebentar. Ini raw datanya. Tapi berarti produk yang sama ya? Secara Produknya beda. Produknya beda. Oke. Oke. Sebentar. Retail ya? Nama produk apa, jenis produknya apa, industrinya apa, hanya nama produknya aja sih, Mbak. Oke. Mas Dwi. Yes. Ini kan contohnya kan memang untuk data-data besar. Kalau kita dalam konteks perorangan gitu ya, kan pasti datanya nggak terlalu besar kayak tadi Mas sempat bilang para trainer gitu misalnya. Nah, sebetulnya penggunaan aplikasi ini tuh cukup efektif untuk data raw berapa sih? Apakah 1000 data, apa cuma 100 data juga udah cukup efektif gitu? Gimana Mas Dwi? Setidak-tidaknya kalau misalnya yang mau valid banget gitu ya, setidak-tidaknya 2000 row. Oh. 2000 row ya. Ya, supaya sebarannya itu lebih bawah ya, berarti ya 2000 data gitu ya, walaupun itu misalnya 2000 kali pertemuan gitu, 2000 hari seperti itu ya. Untuk bisa mengolahnya ya. Supaya sebarannya lebih apa ya, lebih valid lah. Sampelnya soalnya banyak. Gitu. Kolom ke kanannya lebih banyak juga berapa ini ya, maksudnya nggak masalah dia ya. Kolom ke kanan berarti kan apa yang mau dihitung kan? Apa yang mau dihitung, betul. Kalau ke bawah kan jumlah datanya kan. Jumlah datanya berarti setidak-tidaknya 2000 data gitu ya. Kalau ke kanannya itu adalah dari produknya kah, atau dari tahunnya kah, atau dari bulannya kah, kan gitu kan? Kalau data misalnya kayak aku di kantor kan jenis kelamin, umur, gitu kan, agama, gitu misalnya. Ya. Betul. Oke. Mbak Nita tuh datanya udah oke banget, ada income gitu ya Mbak ya? Iya. Yes. Pasti pakai ini wisdom untuk membaca analisanya. Yes. Yang utama. Thank you. Ada pertanyaan lain? Lanjut dulu Mas Dwi, keren. Ya. Mas Dwi, ada nggak contoh yang menghasilkan clustering apa yang sehingga memudahkan orang mendapatkan insight untuk ngambil keputusan apa? Ada nggak contoh di sini clustering? Contoh clustering, aku marketing promo belum aku load deh.
Oh ya udah. Tapi contohnya sebenarnya ada punyanya AHM gitu ya. Cuma AHM itu kan karena customer jadi datanya nggak boleh dikeluarin. Jadi sebenarnya kalau di AHM itu ketahuan produknya yang kejualnya mereknya apa, umurnya berapa, laki perempuannya itu ketahuan banget gitu, bahkan sampai dengan usia. Itu dapat clusteringnya. Oh ternyata kalau misalnya motor NMAX itu ternyata lakunya adalah kalau yang Yamaha ya, motor NMAX itu lakunya adalah umurnya dari 30 sampai 40 gitu. Itu modelnya sampai kayak gitu. Gitu. Kalau untuk trainer sebenarnya akan ada cycle kedua untuk data analisis ini, bukan yang 67. Yang 67 adalah untuk pebisnis. Nanti untuk trainer akan dilakukan di awal Juli, lebih ke feedback form, misalnya seperti tempo hari pernah saya omongin sama Mas Pras. Feedback formnya trainer, apakah selama ini diolah atau enggak datanya? Atau jangan-jangan cuma dibaca doang udah selesai gitu loh. Apakah dilakukan improvement? Iya, dilakukan improvement. Tetapi lakukan improvementnya aja berdasarkan feeling atau memang berdasarkan dari data inputannya si customer atau peserta kita gitu. Nah itu nanti di cycle kedua Mas, di bulan Juli insya Allah. Untuk trainer ya. Itu langsung aku kasih tools-nya. Oke. Gitu. Thank you. Ya. Oke. Saya rasa itu yang bisa saya sharing di malam ini. Jika ada pertanyaan, monggo silahkan. Kalau dari slide-nya sudah habis. Mau nanya Mas Dwi. Ya, silakan Mas Iwin. Paparannya bagus. Maksudnya bagus gini, tetapi saya belum melihat mappingnya ini apakah di tataran korporasi atau UKM. Karena pertanyaan saya itu, maksudnya saya pengen mengerucut ke UKM. Betul. Dalam konteks UKM, relevansi materi yang Mas Dwi sampaikan itu kira-kira akan sejauh mana? Saya sendiri sih suka ya dengan materi ini dan justru punya semangat. Ayo, benang merahnya ke UKM ini akan seperti apa? Karena kalau ini dibawa ke teman-teman UKM seru, Mas Dwi. Sebenarnya pasarnya memang pasar UKM, Mas. Karena yang saya hindari itu adalah mereka para reseller yang suka stok barang lebih banyak dan tidak ada konsinyasi. Akhirnya kan mereka harus jual itu dengan harga yang ancur-ancuran jadinya. Karena mereka beli dari distributor harganya berapa, ternyata trennya udah habis dan segala macam gitu kan. Akhirnya mereka barang di warehouse yang mereka menumpuk banyak, terus mau diapain barangnya. Nah itu sebenarnya materi ini memang aku khususkan untuk UKM. Mereka reseller, mereka distributor, mereka yang harus ngambil barang semuanya dari pabrik langsung, tetapi mereka jualnya di marketplace. Nah mereka nggak tahu nih trennya marketplace seperti apa. Mereka nggak pernah dapetin tuh data penjualan mereka seperti apa sekarang ini. Pernah di-track nggak? Pernah di-record nggak? Gitu loh. Karena bisnis sekecil apapun, kalau misalnya kita pernah lakukan log dari data penjualan kita, itu pasti nanti akan ada gunanya. Kalau misalnya peak season seperti apa yang laku, pada saat Natal seperti apa yang laku, Lebaran itu apa yang laku. Jadi bukan berdasarkan feeling, tapi memang berdasarkan historicalnya mereka jualan, itu dapat gitu. Pasarnya memang untuk UKM, Mas. Siap. Izin habis sesi ini, kalau nanti ada waktu, aku pengen ngobrol ya Mas Dwi, pengen melakukan kurasi jika berkenan, Mas. Monggo, boleh. Thank you, Mas meeting Dwi. ID ini aja, nanti kalau misalnya beberapa orang udah left, langsung aja. Thank you, Mas Dwi. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Ada pertanyaan atau... Halo, Mas Dwi. Yes. Dari Adit, Mas. Yes, Mas Bro. Ya, thank you banget materinya, Mas. Keren. Dari tadi ngelihat data menarik banget. Mas, aku mau nanya agak teknis, Mas. Boleh. Terkait sekarang brand besar itu banyak marketing di Instagram gitu ya, Mas ya? Betul. Nah, itu mereka ngukurnya gimana ya, Mas? Karena kan kalau untuk misalkan mereka entah dari ads atau endorse lewat selebgram gitu misalkan, kan kadang kita nggak tahu itu terjadi penjualan itu dari
dari Channel selebgram A, ya gitu, si A, B, C gitu kan banyak tuh Mas. Bisa jadi kemarin aku lihat itu dalam satu waktu itu kan jor-joran gitu ya. Betul. Jadi gimana cara mereka ngukur efektifnya si A, B, C-nya ini tuh mereka gimana ya Mas biasanya Mas? Kalau misalnya di Facebook Ads dengan Instagram Ads itu kita bisa buatkan channeling, kita bisa buatkan campaign. Jadi untuk si selebgram ini itu marketing campaign-nya, marketing ID-nya beda dengan yang lain. Ya, gitu. Kalau campaign kan keukur ya Mas dari ads dari Facebook sama dari Instagram. Tapi kalau dari selebgram ini kan kita udah keluar duit untuk marketing di mereka, tapi aku masih belum kebayang tingkat cara ngukurnya untuk di selebgram itu Mas. Agak sulit kalau misalnya produknya itu banyak. Gitu ya. Agak sulit ya memang ya. Okay. Yang saya belajar dari Mas Agung Hidayatullah, manajernya Ivan Gunawan dengan Teh Rosa, itu yang dia lakukan adalah untuk satu periode tertentu itu untuk satu produk. Jadi ketahuan. Ukurnya gampang. Oh, let's say 2 minggu ini atau sebulan ini saya akan keluarin satu produk ini dulu gitu misalnya. Lalu impact-nya seperti apa? Oh, ternyata impact-nya oke nih kalau misalnya pakai si selebgram ini misalnya. Itu jangan semua produk, tapi spesifik supaya gampang ngukurnya. Oke. Jadi memang tergantung strategi kita untuk placement-nya berarti masih kapan, waktunya dan produk apa gitu ya. Yes. Siap. Thank you Mas. Ya. Ada lagi yang lainnya mungkin? Atau ada yang mau sharing punya pengalaman, datanya udah diapain aja? Mungkin sambil menunggu insight dari pertanyaan teman-teman, boleh diinformasikan nggak? Itu tanggal 6/7 itu teknisnya bagaimana, bayarnya berapa, daftarnya ke siapa gitu? Teknisnya adalah udah ada link Bitly-nya sih Mas, cuma nanti aku share deh. Aku sendiri lupa soalnya yang handle council. Oh ya, oke. Iya. Selaras dengan Mas Pras, Mas Dwi. Ya. Jadi tanggal 6 aku butuh info. Jadi tanggal 6 dan tanggal 7 itu kita akan belajar apa dan nanti akan berkonklusi seperti apa, buat gambaran justru karena kita tertarik Mas Dwi. Oke. Jadi di hari pertamanya tanggal 6 itu satu sesi dari jam 10 sampai dengan jam 12. Kita akan bahas tentang seperti yang saya bahas hari ini. Gitu ya, sebenarnya dari awal kenapa itu butuh sampai dengan prinsipnya. Kenapa data itu penting diolah sebelum kita melakukan strategi bisnis. Itu hari pertama, sesinya dari jam 10 sampai dengan jam 12 di tanggal 6. Lalu tanggal 7 di pagi hari, kita akan lakukan transforming datanya. Data yang sudah kita punya, sampelnya akan saya berikan sebagai raw datanya, lalu kita akan transform menjadi satu buah data yang bisa dikonsum oleh tools. Itu di pagi hari. Gitu. Lalu siangnya, kita akan gunakan tools-nya untuk membuatkan dashboard. Lalu dari dashboard tersebut, akhirnya menghasilkan satu buah insight untuk bisnis. Oke, setelah itu, apa yang akan kita lakukan terhadap bisnis kita kalau misalnya kita dapat insight seperti itu? Gitu sih, Mas Vipo. Jadi untuk UMKM atau apa, Mas Dwi? Pasarnya adalah untuk UMKM. Oh, oke. UMKM. Jadi Mas Dwi, biayanya ada di Bitly atau di forum ini, Mas Dwi? Biayanya 399, Mas. 399 yang versi juta atau ribu, Mas? Ribu, Mas. Itu untuk 6 dan 7. Itu untuk 6 dan 7 atau untuk 6 segitu dan 7 segitu atau gimana? Untuk 6 dan 7. 6 dan 7. Okay. Mas Dwi, saya ikut Mas Dwi. Alhamdulillah. Thank you, Mas. Closing. 399 juta itu untuk korporasi, Mas. Itu jadi project gitu.
Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Saya boleh ikut tanya ya? Oh, boleh, Mbak Dewi ini Ya. di Halo Mas Leo Dwi. berapa ya? Saya lupa ya. Bukan, saya baru join Pak. Oh, Belum iya, jadi iya. alumni. Oke. Oke, saya domisili di Malang. Kebetulan dapat sharing gitu, terus akhirnya join dan tertarik sih ikut yang tentang data analisis. Saya profesinya dosen di teknik industri. Jadi, kemudian yang ingin saya tahu sebenarnya di Indonesia ini kan sulit banget ya mengumpulkan data. Karena kita sendiri itu nggak terbuka dengan data gitu. Jadi kalau tadi bicara UMKM sendiri itu juga datanya nggak lengkap. Mungkin dari sisi knowledge juga mereka sebagai responden juga kurang paham. Kemudian kita misalnya mau pakai tools yang lebih modern, misalnya kita pakai Google Form aja, belum tentu mereka bisa ngisi gitu kan. Nah, kalau tadi saya dengar pemaparan Mas Dwi itu kan 2000 data itu bisa menggambarkan sebuah fenomena gitu atau sebuah situasi. Dan 2000 data itu memang bagus sekali, padahal kalau di statistik itu kita mungkin kecukupan itu 30 data. Kalau 2000 memang ya bagus sekali gitu. Ini saya ingin tanya pengalaman Mas Dwi yang sudah lama di data analysis ya. Tips apa sih yang bisa diberikan ke kita ketika kita mengumpulkan data? Lebih kepada teknik komunikasi atau cara apa sih yang lebih efisien untuk kita mengumpulkan data? Misalnya yang satu data ke corporate, kalau corporate kita atau perusahaan-perusahaan di Indonesia kan cenderung tertutup gitu. Kalau yang satunya UMKM misalnya, kalau UMKM mungkin knowledge-nya yang kurang. Nah, ini dari pengalaman Mas Dwi sendiri itu pendekatan seperti apa sih yang kira-kira bisa digunakan untuk mengumpulkan data? Makasih, mungkin itu dulu. Oke. Ini permasalahan yang banyak orang, gitu ya. Mereka anggap bahwa, aduh, ngumpulin data itu susah, gitu ya. Kalau misalnya saya nggak jualan, seperti trainer, gitu kan, itu kan nggak jualan sebenarnya. Kalau misalnya ada order dan segala macam, mereka dapatkan feedback form, dan yang lainnya baru kita dapat datanya. Data customer kita, umurnya berapa, dari industri mana, gitu kan. Mereka ikut training kita dengan materinya apa, hanya sebatas itu. Lalu, apa yang biasanya orang lakukan untuk mendapatkan data? Pernah ingat nggak, detik.com itu, dia melakukan sayembara untuk yang namanya Agus, untuk yang namanya apalah dan segala macam itu, kumpulin dalam jangka waktu berapa hari, gitu ya. Lalu nanti orang yang terpilih dari masing-masing nama tersebut akan dapat 25 juta. Pernah? Itu yang dilakukan sama Detik itu gila, saya bilang. Seketika setelah Detik keluarkan itu, langsung saya post di Facebook. Saya bilang hati-hati. Kenapa? Karena seseorang yang ingin mendapatkan undian 25 juta, kalau nggak salah tempo hari ada 25 nama, masing-masing orang tuh 25 juta. Jadi detik.com itu harus mengeluarkan 625 juta. Nah, pada saat kita daftar ikut sayembara itu, pada saat kita ikut undian tersebut, mungkin nggak kita kasih nomor telepon yang salah? Mungkin aja. Kalau misalnya kita kasih nomor telepon yang salah, nanti informasi menang atau tidaknya kan nggak mungkin. Ya. Jadi nama, nomor telepon, alamat email, valid ketiganya. Dan 25 juta dikali 25 nama, itu 625 juta. Detik cuma tinggal ambil beberapa sponsor, sediain uang 625 juta. Lalu sponsornya dapat apa? Sponsornya dapat data. 3 data tersebut dengan 1 buah informasi, ya kan? 1 buah informasi nih kan, jadi 3 data itu jadi 1 buah informasi. Dan tahu berapa? Perkiraan saya itu jutaan orang yang ikutan. Sekarang kalau misalnya 1 datanya dihargai, nggak usah banyak-banyak deh, 1 juta aja. Ketutup nggak tuh 625 juta? Tutup.
Itu salah satu cara kita dapetin data. Cara yang lain untuk para edukator, trainer, motivator, atau apapun lah itu namanya, adalah cara dapetin datanya adalah dengan sharing, nanti baru getting. Gimana caranya? Bikinlah e-book, bikinlah tips and trick, buatkan dalam bentuk PDF. Lalu PDF-nya itu jangan langsung ditaruh di Facebook, jangan langsung ditaruh di IG, jangan langsung ditaruh di LinkedIn, tetapi kita letakkan di dalam Google Drive. Ketika seseorang ingin mendownload itu, mereka harus memasukkan nama, nomor telepon, alamat email, edukasinya apa misalnya, ya tergantung kita aja, kita bisa-bisanya apa. Ya kan? Yang penting sebenarnya data itu memang informatif banget untuk orang. Data ini adalah data kumpulan informasi PDF itu, e-book itu adalah informasi yang memang dari beberapa banyak source gitu ya, kita kumpulin jadi satu, jadi informasi yang memang resourceful buat orang. Maka orang akan mau untuk ambil. Itu salah satu caranya untuk dapetin data sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu sih, Mbak. Oke. Tapi memang kalau menurut pengalaman Mas Dwi sendiri itu memang culture-nya beda ya antara yang ngambil data di Indonesia misalnya sama biasanya orang Indonesia, apakah orang Indonesia relatif sulit untuk memberikan data atau tergantung dari level of knowledge. Oh ya, maksudnya itu. Kalau misalnya level of knowledge-nya menengah ke atas, itu mereka agak sulit untuk ngasih data, gitu. Karena udah worry duluan kan ya. Apalagi dengan bocornya data di mana? Di Tokopedia gitu kan. Malah tempo hari ada orang dengan gamblangnya di LinkedIn, dia bikin video, dia paparkan semua data nasabahnya, semua banyak financial industry yang diambil dari OJK. Gitu. Itu benar-benar nightmare itu OJK tempo hari. Karena ya itu, orang itu dikecewakan sama OJK, mau dikasih proyek akhirnya nggak jadi, akhirnya dihack lah itu sistemnya OJK sama dia. Dan setelah dihack, dipaparin pula dulu datanya di LinkedIn. Aku bilang gila nih orang. Dan itu karena level of knowledge dan segala macam, akhirnya sekarang orang agak lebih hati-hati ya. Bukan nggak mau sebenarnya, tapi agak lebih hati-hati apakah memang data ini, saya kasih data ini itu aman atau enggak gitu. Tapi sebenarnya secara nggak sadar gitu ya, saya tadi bilang secara nggak sadar, sebenarnya kita udah sharing data kita lewat Gojek dan Grab. Secara nggak sadar ya. Itu udah ketahuan lah. Karena tempo hari saya pernah bikin joke di satu training, saya bilang akan ada satu masa di Indonesia dan di dunia itu adalah ketika saya telepon 1.500.555 untuk Pizza Hut gitu ya, nomornya itu bukan ya, saya telepon Pizza Hut, lalu saya bilang, selamat sore, dengan Bapak Dwi Sak, oh iya benar, dia sudah tahu nama saya dari nomor telepon, gitu ya. Terus berikutnya saya pesan bahwa, Mbak, boleh saya pesan satu Super Supreme, lalu satu American Favorite, satu fusilli, dan satu spaghetti. Lalu mbaknya bilang apa? Pak Dwi, berdasarkan dari data medical Bapak kolesterolnya di angka sekian. Gula asam uratnya Bapak di angka sekian, jadi Bapak nggak boleh pesan itu. Akan ada satu masa di dunia ini, ketika kita memesan sesuatu, itu akan link tuh antara satu data dengan data yang lain, dan itu muter. Gitu. Dan itu udah nggak ada rahasia lagi di dunia ini nantinya. Sama seperti di Cina sekarang ada CCTV-nya munculnya adalah langsung semua data pribadi orangnya. Yes, dia itu punya debt atau enggak, ya kan, hutangnya itu berapa. Langsung dari CCTV. Aku bilang gila ini sebenarnya. Indonesia sebentar lagi mungkin. Secara nggak langsung, secara nggak sengaja, ya itu akan terpapar dengan sebegitu gamblangnya, gitu. Belum lagi kalau dihubungkan dengan data lokasi ya. Jadi, Pak Dwi sekarang ada di rumah ketiga kan Pak ya? Jadi Bapak itu. Lah itu bahaya itu. Karena pattern-nya udah ketahuan gitu ya Mas ya. Itu mau udah ada Mas ya.
Oke, ada lagi teman-teman? Ada pertanyaan di chat tuh. Di chat, oke. Apakah data analisis ini cocok buat saya sebagai pebisnis MLM? Dari Mbak Elisha Medan. Oke. Bisa dibilang cocok, bisa dibilang tidak. Karena belum tentu orang dengan income tertentu, dengan umur tertentu dan gender tertentu itu bisa masuk untuk bisnis MLM dari satu orang dengan orang yang lain. Karena saya nggak bisa bilang bahwa data yang diolah dari itu akan jadi valid. Kenapa? Karena kalau bisnis MLM itu lebih ke person orang yang jual. Kalau misalnya touching-nya itu personalnya lebih oke, gitu ya, saya rasa bisnis apapun itu masuk-masuk aja. Gitu. Tapi dengan ada tambahan data dan pengolahan data ini, akhirnya kita bisa dapat benang merahnya mungkin. Oh, ternyata orang di provinsi ini, ternyata itu reluctant-nya terhadap bisnis MLM itu tinggi banget. Jadi ya udah nggak usah jualan sama mereka, mungkin gitu. Lalu orang di provinsi ini, oh tuh banyak banget sih member dari MLM tertentu gitu ya. Oh berarti kalau misalnya kayak gitu, saya mengambilnya dari daerah sana aja misalnya. Itu bisa jadi. Jadi kalau bisnis yang lebih ke apa ya, lebih ke personal value, personal touch gitu ya, itu bisa 50-50. Saya nggak bisa bilang bahwa itu akan valid atau enggak gitu ya, tapi lebih ke 50-50. Karena bisnis MLM itu sebenarnya yang dijual bukan MLM-nya. Yang dijual adalah, yang dibeli itu adalah orang yang jual. Kalau orang udah percaya banget, ya sok itu beli. Tapi kalau misalnya orang nggak percaya, ya nggak akan beli juga gitu. Itu sih Mbak. Makasih Mas. Ya. Saya mau tanya lagi. Ya Pak Iksan, silakan. Kapan kira-kira data untuk doing business gitu kan, itu kita tidak perlukan. Yang pertama. Yang kedua, kapan kira-kira data, ya, atau kapan kira-kira ketika kita doing business itu tidak membutuhkan data? Itu pertama. Yang kedua, apakah kondisi sekarang ini itu masuk force major yang memerlukan data-data atau masih kondisi normal aja? Terima kasih. Ya, oke. Kapan di dalam bisnis itu kita tidak membutuhkan data? Ketika kita memulai. Kalau memulai aja, nggak usah mikirin data. Karena kalau misalnya memulai itu mikirin data, nggak jadi-jadi. Biasanya gitu. Tapi kalau misalnya ketika bisnis itu sudah jalan, apalagi di dalam masa pandemi ini, sebisa mungkin ketika kita lakukan spending untuk operasional, itu memang benar-benar spending yang sesuai dengan strategi bisnis. Gitu. Sama halnya seperti kantor saya sekarang. Sampai kita diminta untuk bikin produk baru dengan nilainya yang relatif jauh lebih murah, jauh lebih receh gitu ya. 80-90 juta untuk satu produk, tetapi dijualnya masif, itu akan jauh lebih bagus buat company. Dibandingkan kalau misalnya kita jual services ke banking dengan harga 1,5 atau 2 M, itu mungkin sekarang banyak korporasi yang agak-agak mikir dengan budget seperti itu. Jadi di masa-masa pandemi inilah sebenarnya saatnya kita masuk ke pit stop. Saatnya kita refleksi lagi ke dalam bisnis kita. Bener nggak sih ini strateginya kayak gini? Gitu loh. Tapi strategi yang seperti ini apakah ditunjang dengan data yang kita punya atau enggak? Jangan-jangan kalau misalnya lagi-lagi berdasarkan feeling, jatuhnya seperti merek hijab yang di Bandung itu gitu. Itu sih, Pak. Mas Dwi. Yes. Mas. Mbak Nita, silakan. Iya. Pertanyaan, kalau untuk MLM butuh nggak sih data? Aku justru melihatnya bahwa misalnya aku suka dengan satu produk MLM, aku mungkin nggak terlalu suka sama bisnis MLM-nya.
tapi aku suka sama produknya. Terus udah gitu aku akan tergerak untuk jualan produk itu ketika aku dikasih data, ini loh di daerah ini atau penyukanya itu adalah orang-orang yang kayak gini. Kalau aku dapat data itu, mungkin aku benar-benar bisa bergerak dan maju. Jadi mungkin akhirnya pengguna sistem ini itu adalah si stokisnya gitu kali ya, yang harusnya bisa ngolah data untuk bisa nyampein gitu nggak sih Mas Dwi? Kalau berdasarkan itu jadi satu buah referensi dan penguat ketika kita menjual sesuatu, iya, gitu ya, penguat ya. Tetapi bukan berarti bahwa mentah-mentah itu kalau misalnya orang daerah ini atau orang umurnya sekian sampai sekian itu pasti join atau enggak. Itu kan bisnisnya adalah maunya join, mau jual produk gitu loh. Kalau misalnya mau jual produk itu valid. Itu valid. Iya. Maksudnya kita membutuhkan masukan data itu justru sebagai user pengguna atau untuk jualannya. Jadi akhirnya yang bisa mengolah data atau menggunakan sistem ini ya harusnya di pusat MLM itu atau minimal si stokisnya gitu ya. Ya, betul. Mas Dwi nanya dong. Yes, monggo Mas Apen. Untuk yang tanggal 7 itu kebutuhan peralatan apa? Apakah harus ada laptop atau bagaimana? Hanya laptop dengan Microsoft Power BI, nah yang nanti akan di-share download-nya di mana? Oke, Windows 10 bisa? Windows 10 bisa. Oke. And Home Professional Pro bisa. Ya. Thank you. Ya. Ada lagi? Saya mungkin ini Mas Dwi. Enggak Mas. Jadi gini, saya memang dulu waktu di kelas-kelas awal Leo itu sampai belasan itu kan menggunakan feedback form ya. Sehingga dari situ kita dapat informasinya. Tetapi lama-lama saya melihat begini, polanya sama. Apa yang jadi masukan itu sesuatu yang juga saya bisa lihat langsung pada saat di kelas. Ya. Kemudian ada kecenderungan, mungkin kaitannya juga dengan yang disampaikan Mbak Dewi tadi, kecenderungan orang terutama di Indonesia yang main aman ketika memberi pendapat. Kemudian juga main cepat, dan juga malas dan sungkan. Sehingga cenderung baik atau sedang semua. Ya. Dan insight yang sering saya dapat justru ketika ngobrol one on one atau ya japrian atau apa gitu, itu berarti ini sesuatu yang ternyata tidak muncul di survei atau di feedback, tetapi justru ini penting. Sejak itu batch keberapa itu saya sudah nggak pakai feedback lagi. Saya cenderung lebih bahkan sebelumnya minta testimoni. Pada batch kesekian saya sudah nggak perlu testimoni lagi deh. Soalnya testimoni yang diminta itu cenderung dibagus-baguskan gitu. Wah, luar biasa segala macam. Jadi saya malah nggak dapat apa ini area to develop-nya. Ya. Nah, ini sebagai orang yang trainer atau nanti yang sejenis dengan saya, itu kan berarti persoalannya justru bukan pada data analisisnya, tetapi data capture-nya. Ya. Nah, ini gimana melihat seperti ini? Oke, yang dilakukan sama Mas Pras itu persis banget dengan apa yang dilakukan IKACA. IKACA di training berbatch-batch-nya itu, berpuluh-puluh batch dan ratus-ratusan batch-nya itu tidak pernah memberikan feedback form. Tidak pernah bikin feedback form. Yang dilakukan itu adalah dia review siapapun yang menjadi counterpart-nya dia di kelas tersebut, dan santai lewat makan siang atau makan malam gitu ya, itu dia dapatkan feedback dari situ, gitu loh, dari orang lain yang kasih feedback ke dia, atau dua arah. Itu yang dilakukan sama IKACA. Tidak ada yang salah, Mas. Tidak ada yang salah.
dengan trennya para peserta training Indonesia yang seperti itu, akhirnya kita menjadi skeptis dengan feedback-feedbacknya mereka. Alah, ini mah basa-basi nih, alah ini cuma gitu doang, alah ini. Akhirnya kita jadi nggak percaya dengan data yang kita ambil sendiri, kan gitu ya. Tetapi sebenarnya yang ingin aku sharingkan itu adalah bukan berkenaan dengan keseluruhan atau secara general, gitu. Itu lebih ke bagaimana kita membuatkan feedback form-nya. Apakah feedback form-nya ini memaksa orang untuk lebih berpikir terhadap apa yang menjadi feedback kita untuk lakukan improve, kita sebagai trainer ya, kita sebagai trainer untuk lakukan improve atau enggak? Apakah dari masing-masing sesi tersebut kita bisa melakukan drill down, apa sih yang mau kita tangkap dari customer kita? Apa sih yang mau kita tangkap dari peserta kita gitu loh. Kalau perlu di-define sampai dengan detail, apakah Anda memahami dari prinsip training ini? Gitu. Lalu prinsip training mana yang sebenarnya membuat Anda dapatkan aha moment misalnya gitu. Itu mungkin akan jadi beda Mas jawabannya. Poinnya aku sih gitu. Karena dari diskusi dengan beberapa trainer yang ada di tempat, dan aku lihat banyak evaluation form-nya mereka, itu tidak ada satu hal ketika data itu dikumpulkan ya, tidak ada satu hal yang bisa membuat mereka lebih improve. Kan sayang. Gitu loh. Sayang banget. Kalau misalnya cuma masalah akomodasinya, pelayanan hotelnya, atau materinya, tapi materi yang mana dulu nih? Apa nih yang mau kita dapetin dari customer-nya? Karena bisa jadi di satu training, satu batch, feedback form-nya A gitu ya. Nanti di batch berikutnya feedback form-nya jadi A1 karena ada improvement di situ. Karena ada sesuatu yang ingin kita dapetin. Ini sebenarnya materi ini kita oke banget nggak sih gitu loh. Kita bawanya oke nggak sih? Atau kita paham banget nggak sih misalnya? Itu kan bisa aja Mas sebenarnya. Oke, thank you, Mas Dwi. Ya. Oh, Mas Dwi, Mas Pras, kalau boleh sharingnya soal tadi itu feedback form, itu kadang pertanyaannya general dan mengarah kepada kita diarahkan untuk kayak membagus-baguskan atau pilihan. Jadi kitanya juga ini trainernya kalau aku jujur piye ini. Kalau ini gimana? Akhirnya aku kadang-kadang ada yang aku awal-awal aku masih oke, tapi pas sudah kedua ikut ya aku memberikan yang ya ibaratnya agak sedikit pelit lah memberikan informasi, tapi nggak berani pelit-pelit banget ya, seperti itu. Karena masih ya itu tadi karena Mas Pras ngejaga atau apa. Tapi kalau ada esai atau apa segala macam apa yang tambahan karena melengkapi karena pertanyaannya terlalu general, nggak bisa meng-capture apa yang diinginkan trainer dan kitanya sebagai peserta ada yang ini maksudnya mau arah kemana, itu jadi bisa difasilitasi. Tapi karena terlalu terjerat dan dikit, ya udah apa adanya yang kita berikan. Seperti itu sih. Ya, terima kasih Mbak Dinta menguatkan insight kita. Karena skor 1 sampai 5 tuh maksudnya apa gitu ya? 1 tuh apa, 2 tuh apa, 3 tuh apa, 5 tuh apa gitu. Jadi skor kan cuma skor. Mas Dwi bisa ditutup ininya dulu sharingnya biar bisa melihat wajahnya Mas Dwi secara lebih besar. Saya. Ya. Boleh nanya lagi nggak? Boleh. Terkait dengan pertanyaannya Om Pras tadi mengenai capture data. Apabila kita sulit mendapatkan feedback dari feedback form tadi, sehingga sifatnya personalisasi dari diskusi atau ngobrol-ngobrol santai tadi kayak IKACA, bagaimana kita memanage data yang serial atau sequence data itu? Apakah ada tools yang memudahkan kita? Misalnya saya di
di properti. Saya ketemu satu konsumen, dia kebutuhannya, oh saya butuh ruangan ini dengan anak sekian. Yang satu jumlah anaknya sama, tapi kebutuhan ruangannya sudah berbeda. Betul. Mungkin karena faktor usia, atau mungkin karena faktor latar belakang dan lain sebagainya. Terkadang kan, jadi akhirnya ujung-ujungnya feeling kita sebagai pebisnis. Padahal yang kalau kita bisa record itu sebuah data, dan data itu bisa dianalisa dan di-manage dengan mudah, memudahkan kita. Kalau enggak ya otak penuh juga gitu kan. Belum lagi urusan yang lain gitu loh. Ya. Ada toolsnya nggak? Yang paling gampang itu adalah taruh di Google Form. Jadi kita punya list pertanyaan, ya, list pertanyaan dari hasil feedback itu kita buatin aja. Nanti once ketika kita ketemu orang, langsung buka shortcut-nya di handphone, langsung isi. Nama customer-nya siapa, umurnya berapa, dan segala macam gitu loh. Jadi nggak usah pakai diinget. Karena kalau diinget itu, apalagi seumur-umur kayak saya gitu kan, naruh kacamata aja suka lupa. Apalagi datanya customer gitu kan. Jadi apa yang biasanya saya lakukan, kalau ketemu ngobrol, lagi kongko-kongko sama customer, lagi ngopi dan segala macam, itu biasanya saya record. Makanya saya kemana-mana sekarang bawa recorder. In case kalau misalnya memang data itu ternyata tadi kayaknya ada yang penting deh, ya udah saya record saya dengerin lagi, catat deh, gitu. Karena kalau misalnya diingat-ingat ya nggak bisa. Yang paling gampang itu adalah simpan semua dalam Google Form. Di Google Form nanti datanya ya bisa kita olah, gitu. Karena yang penting list pertanyaannya itu common, umum bagi banyak orang. Oh, jumlah kamarnya berapa, jumlah anaknya berapa, income-nya berapa, gitu kan? Lalu sudah bekerja berapa lama. Itu kan pada saat kita ngobrol, kita bisa lakukan interview, tapi seolah-olah bisa jadi itu bukan satu pertanyaan yang diskenariokan, gitu. Tapi itu memang list pertanyaan kita nih untuk calon prospek kita, calon customer kita, kan gitu. Pakai Google Form aja, Mas, paling simple. Oke, sip. Thank you. Ya. Jadi ini kemudian memberi insight kepada kita. Sekarang ini kita perlu aware sekali dengan persoalan data ini, karena ternyata data ini sebuah kekayaan dan sebuah potensi ya untuk masa depan. Jadi awalnya seperti data kualitatif kan, kita ngobrol-ngobrol. Tetapi ketika data kualitatif itu bisa kita kelompokkan, kita clustering, kemudian kita masukkan ke Google Form, nanti bisa ketahuan. Kayak di Mentimeter itu kan, kata-kata yang sejenis, dia akan dikumpulkan, jadi dibuat langsung grafiknya, oh berarti yang hurufnya besar, ini yang paling banyak nih, orang sebut. Gitu. Dapatlah kita info. Ya? Oke, ada lagi teman-teman? Kalau tidak, kita tidak perlu memaksakan sampai 2 jam. Nanya dong satu lagi. Oh ya, Mas Dwi, itu yang kemarin di sharing itu Power BI ya, sistem Power BI. Power BI. Power BI, betul. Nanti apakah itu juga yang termasuk salah satu disampaikan bagaimana menggunakannya diaplikasikan terhadap data kita ya? Dan sesi ketiga. Oh, iya, itu keren banget loh sebetulnya si Power BI itu ya. Untuk data yang sampai 2000 raw itu benar-benar bisa mengcombine. Jadi nanti diantaranya bagaimana kita bisa mengoptimalkan sistem itu gitu ya? Aplikasi itu? Bukan mengoptimalkan sih sebenarnya, tetapi yang kita optimalkan adalah datanya. Itu kan cuma tools. Oh, tapi apakah juga maksudnya mengoptimalkan penggunaan tools itu sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan analisa yang baik gitu kan? Ya. Karena kan data sekarang kayak aku sekarang punya banget data gitu, tapi nggak tahu, maksudnya bacanya selama ini cuman yang paling tinggi aja, yang paling rendah siapa gitu doang. Iya. Oke. Thank you Mas Dwi. Yes. Ada lagi nanya nih, nyambung. Oh, boleh. Oke. Mas Dwi terkait dengan Power BI itu, artinya itu memang sebuah tools yang sangat powerful lah gitu ya. Nah, tadi kan dia bisa mengambil data dari macam-macam tuh, dari CSV, dari Excel atau dari Oracle dan lain sebagainya. Pertanyaan saya punya data simple. Saya download apps di Android itu accounting.
Ya. Jadi setiap kali saya ada pengeluaran, expenses, saya masukkan dan saya kelompokkan ini masuk kemana, ada akunnya lah gitu kan. Oke. Kayak pencatatan akun tapi sederhana. Nah ini bisa diekspor ke CSV atau Excel. Yes. Nah, biasanya bulanan saya ekspor dan saya compile ke Excel. Terus terang metodenya masih metode jadul. Nah, saya nggak tahu apakah nanti bisa dikaitkan dengan data-data yang lain. Kan bisa jadi gini, ada kelompok misalnya saya spending untuk pembangunan rumah kafling A. Kan ada data konsumen yang A. Tadi hasil katakanlah wawancara dan sebagainya, walaupun sekarang belum ada. Mungkin nanti saya akan coba masukkan ke Google Form itu. Yes. Apakah itu bisa dikonekkan, dikaitkan? Bisa. 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 Wow. Oke. Bisa. Yang penting ada key-nya. Ada yang sama antara file yang satu dengan file yang lain. Ada yang sama. Ya. Yes. Ya, misalnya unit yang dia beli gitu kan atau apa gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya di data accounting itu ada nomor unit rumah yang dibeli, lalu untuk data customer-nya ada nama customer dengan nomor unitnya juga. Berarti relation-nya adalah nomor unit. Oke, sip. Bisa. Oke. Thank you. Yes. Oke, ada lagi. Data is new oil sekarang ini. Kekayaan. Data is new treasure. New treasure. Itu hashtag-nya aku kan sekarang, data is new treasure. Yang punya data menguasai dunia. Nah, itu dia. Nah, eta. Eta dia. Kalau dikaitkan dengan pakar. Artinya kita harus mau tukeran data. Karena komunitas kita sudah mendunia. Kalau dikaitkan dengan materi Leo di awal itu, ya ini sebagai bentuk dari kan prinsip bagaimana cara kita menguasai sesuatu, bagaimana kita lead sesuatu, itu adalah dengan prinsip memahami seutuhnya, deeply understanding. Yes. Kan Sun Tzu mengatakan know yourself, know your enemy, and know your battlefield, and then you will win. Kita bisa memenangkan sesuatu dengan memahami. Ternyata yang sering kita miss adalah justru memahami pengalaman kita yang sebenarnya bisa menjadi dasar dari kekayaan kita. Dan walaupun nanti ujungnya itu adalah sebuah wisdom. Ketika saya sudah mendapatkan mainstream, oh ini trennya ke sana. Nah tergantung akhirnya kita orang yang suka path finding atau path breaking. Apakah kita mau ikut memanfaatkan tren, atau justru saya mau anti mainstream? Rata-rata begitu. Wow, orang ke sana, gue udah nggak mau ke sana, ke sini saja. Itu persoalan lain lagi. Tetapi ketika kita punya data, itu memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Ya, correct. Oke, karena tampaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita bisa mengakhiri lebih cepat. Dan mungkin ada kesimpulan akhir dari Mas Dwi atau pesan terakhir sebelum beristirahat dengan tenang malam ini. Oke, jadi satu kalimat yang mungkin perlu kita pegang sama-sama sekarang itu adalah data itu cuma jadi sampah kalau tanpa diolah. Jadi lakukanlah pengolahan data supaya bisa membantu meningkatkan bisnis. That's all. Terima kasih Mas Dwi. Sama-sama Mas Pras. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Dwi. Terima kasih Mas Dwi, Mas Pras. Terima kasih Mas Dwi, Mas Pras. Live dulu, ada pengumuman. Terima kasih semuanya. Yang pertama, hari Kamis besok itu ada kelas optimasi Zoom. Bagi teman-teman yang biasa bicara, memanfaatkan Zoom untuk cari uang, itu saya anjurkan untuk ikut kelasnya Mas Andra, khusus untuk komunitas provokasi. Tetapi ini berbayar hanya 70.000, hanya untuk yang serius saja. Oke. Nanti kita akan ketemu lagi
di tanggal 12 untuk provokasi talk yang kedua dengan topik Mastering Fear oleh Irfan Irawanji. Free untuk kita, untuk komunitas provokasi. Jadi silakan daftar lagi ke Asti untuk ikut Mastering Fear. Bagaimana kita memaster our ketakutan ini. Itu hari apa, Mas, yang Fear? Hari Jumat jam 7 sampai jam 9 tanggal 12. Oke, Mas Dwi, terima kasih banyak. Teman-teman mulai dari Medan sampai Makassar sampai Malang, terima kasih banyak. Sampai ketemu di kelas berikutnya Komunitas Provokasi. Salam dari Zamrud Bekasi. Terima kasih Mas Dwi. Mbak Anita. Terima kasih Mas Dwi. Thank you. Assalamualaikum. Sama Bekasi. Assalamualaikum. Sama Mas Dwi.